Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyahidu wa mashhud. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surat Al-Buruj ayat yang ketiga. Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang wasamai zatil buruj, demi langit dan gugusan bintang. Kemudian demi hari wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan, yaitu hari pembalasan, hari kita dibangkitkan. Nah, sekarang wasyahidu wa mashhud. Departemen Agama menerjemahkan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Buya Hamka menerjemahkan demi penyaksi dan demi yang disaksikan. Ya, jadi ada dua di situ ya. Satu saksi, satu lagi yang disaksikan. Ya. Muhammad Yunus demi yang menjadi saksi. Nah, nanti akan ada yang menjadi saksi dan yang disaksikan. Nah, gitu. Lalu dalam kurungnya dibuat sesungguhnya orang-orang kafir itu terkutuk. Ya. Mereka itulah yang akan disaksikan. Hasbi mengatakan dan saksi serta yang disaksikan. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan, ya, dihidupkan kembali setelah meninggal. Lalu akan ada yang menjadi saksi. Ya, sekurang-kurangnya bagi kita nanti. Ya, masing-masing kita ini akan ada yang menjadi saksi. Maka wasyahidu wa mashhud, demi saksi, demi yang disaksikan. Bapak Ibu, maka sekarang pun kita kan sudah bersaksi juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Satu kali ada video ya yang menjelaskan tentang kesaksian orang Islam itu adalah dusta. Karena dia menerjemahkan kalimat syahadah ya dengan menyaksikan dengan kepala. Jadi kalau dia mengatakan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kapan dia bisa melihat? Jadi diumpamakannya orang Islam itu menjadi saksi di pengadilan. Dia mengatakan di pengadilan itu, wahai saudara saksi, apa engkau menyaksikan si fulan terdakwa? Ya kan? Ternyata dia menjadi saksi tapi tidak menyaksikan. Apa memang si fulan ini kau lihat dia mencuri? Ya kan? Kalau saksi ini tidak melihat, lalu dia menjadi saksi, berarti dia saksi bohong. Ya kan? Dan tidak pernah mendengar, dan tidak pernah melihat. Nah, disamakanlah
Analoginya seperti itu. Jadi orang yang mensaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan nggak pernah lihat Tuhan, berarti saksinya bohong. Dia tidak pernah lihat, masa dia bilang menjadi saksi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad Rasul Allah. Padahal dia tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Bagaimana dia menjadi saksi? Ya, padahal saksi syahada dalam bahasa Arab itu pahamnya, terjemahannya banyak, ya kan? Jadi ada bersaksi, ada menyatakan pernyataan. Maka sebenarnya kita menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad, gitu. Kalaupun dipahami dengan kata saksi, di sini juga kata saksi. Ya kan? Saksi itu tidak selalu hadir di TKP kan? Apakah setiap yang menjadi saksi di pengadilan itu hadir dia di tempat kejadian atau melihat kejadian? Nah, malah ada namanya saksi ahli, tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat orang itu, tapi dia diminta keahliannya. Berarti saksi itu bisa dengan ilmu. Faman syahidah, siapa yang menyaksikan, itu bulan Ramadan itu kan begitu itu, ya kan? Siapa yang menyaksikan bulan, bisa menyaksikan dengan matanya, bisa menyaksikan dengan alat, di mata tidak nampak, tapi pakai alat nampak dia, atau menyaksikan dengan ilmu. Jadi kalau ru'yat itu menyaksikan dengan mata dan alat, makanya payah kata Pilawi Pak, ya kan? Walaupun tidak nampak, tapi tetap dia datang ke situ pokoknya, ya kan? Kalau tidak nanti tidak dulu yang akan ditandatangani kan? Ya. Kalau menyaksikan dengan ilmu, nah itulah dia ilmu hisab, ya kan? Jadi menyaksikannya dengan ilmu. Jadi kalau dengan ilmu dia tidak perlu datang ke mana-mana. Dia berada di tempatnya saja, lalu dia coba menghitung bagaimana perjalanan bulan, bagaimana perjalanan matahari, ya kan? Berapa derajatnya, berapa segala macam itu dihitungnya dengan ilmu. Kedua-duanya namanya faman syahida, siapa yang menyaksikan, ya kan? Nah, Bapak Ibu, sekarang ini ada sumpah fasyahidu wa mashhud, demi saksi dan demi yang menyaksikan atau yang disaksikan. Jadi nanti akan ada ya, yang akan menjadi saksi untuk diri kita, dan kita ini akan menjadi disaksikan nanti. Jadi setelah terjadi hari pembalasan itu sampai di akhirat, maka kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Nah, satu di sini disebutkan adalah wasyahidu wa mashhud, demi saksi dan yang disaksikan. Pertanyaannya, siapa yang jadi saksi di sini? Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah ya menjadi saksi buat kita. Nah, itu saksi utama nanti adalah Rasul. Ya, jadi kalau dikatakan saksi ahli, penentu itu adalah Rasulullah. Yang kedua menjadi saksi adalah malaikat. Ya. Yang ketiga yang menjadi saksi bagi kita adalah anggota tubuh kita sendiri. Kira-kira terbayang enggak bagaimana bisa berdusta itu, Pak? Ya. Kita dibawa ke pengadilan di hadapan Allah, Allah hakimnya, lalu digiring oleh malaikat, didudukkan di situ, ya kan? Entah duduk entah tagak lah nanti pokoknya. Dihadapkan ke pengadilan Allah. Lalu akan ada yang menjadi saksi untuk kita. Nah, kita sesama kita ini juga menjadi saksi, Pak. Antara kita nanti. Nah, jadi kita lihat dulu dari sini. Yang menjadi saksi setiap umat itu adalah
nabinya sendiri. Nabi Adam akan menjadi saksi untuk umatnya. Nabi Nuh juga akan menjadi saksi untuk umatnya. Ya. Nabi Musa juga, Nabi Muhammad juga begitu. Jadi kata Allah, maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul, dari tiap-tiap umat. Jadi Nabi atau Rasul menjadi saksi untuk umatnya masing-masing. Lalu kata Allah kepada Nabi Muhammad, kami datangkan kamu, wahai Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu, yaitu umatmu. Jadi Nabi Muhammad menjadi saksi buat kita. Itu yang pertama dulu. Pertanyaannya, kok Nabi nanti menyatakan, saya tidak kenal ini, siapa ini ya? Ini bukan umatku. Dah selesai ya Pak? Kalau Nabi mengatakan ini bukan umatku, lah selesai nasib Pak. Ya kan? Maka yang paling berat bagi Rasul itu menjadi saksi. Karena kesaksian Rasul itu akan menjadi penentu mana yang akan masuk surga, mana yang akan masuk neraka. Makanya sekarang ini kita tulus tidak bertemu dengan Nabi pun kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkali-kali kita mengatakan itu. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Dengan persaksian itu nanti Rasul juga bersaksi bahwa itu adalah umatku, si fulan adalah umatku. Dari sekian banyak itu nanti bagaimana Nabi mengenal umatnya? Umat Rasulullah itu seperti kerbau putih di antara kerbau yang hitam, nyata. Umat Nabi Muhammad itu bercahaya Pak. Ya, bercahaya. Makanya anggota-anggota wudhu kita yang kita bawa sujud sekarang ini itu semuanya adalah bercahaya, nanti bercahaya. Makanya orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu nanti di akhirat itu dia mengambil, menciluk-ciluk cahayanya orang-orang yang beriman. Ya kan? Jadi tidak sulit bagi Rasulullah untuk menentukan mana yang umatnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, saksi dalam apa gitu? Satu, Nabi sudah menyampaikan syariat dengan sempurna. Jadi Nabi mengatakan satu dulu, ya Allah, syariat ini sudah saya sampaikan dengan sempurna kepada umat. Jadi tidak bisa umat ini membantah nanti. Lalu sampai dakwah ke kami lain. Ya kan? Nabi mengatakan, ya Allah, syariatmu sudah aku sampaikan dengan sempurna. Jadi Al-Quran itu Pak, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Ya, sudah disampaikan Pak. Dalam rangka masa 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Semua ayat itu sudah dijelaskan semuanya. Makanya Nabi Muhammad itu tidak ada satu huruf pun tidak ada yang tidak disampaikan. Semuanya sudah disampaikan. Ya, tidak ada yang terluput satu. Makanya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya kan? Hari ini telah aku sempurnakan. Itu satu, Pak. Kira-kira yang dipercaya siapa nanti ini? Kalau ada orang mengatakan, ya Allah, saya belum sampai dakwah, Nabi Muhammad itu tidak pernah menyampaikan dakwah kepada saya, kira-kira bagaimana nanti Pak? Yang dipercaya siapa kira-kira Pak? Hah? Nabi Muhammad atau orang yang mengaku tidak bertemu dengan Rasul kan? Ya kan? Yang kedua, Nabi menjadi saksi jika ada yang protes. Kalau ada yang protes nanti kepada Allah, ya kan? Yang ketiga, siapa yang bisa dipercaya, orang kafir atau Nabi? Ya jelaslah. Jadi akan disaksikan nanti pertama tentang akidahnya, Pak. Jadi sebelum, kalau dalam hadis itu ibadah yang diperiksa pertama sholat.
Tapi yang diperiksa pertama adalah tentang akidahnya. Kan ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah. Jadi makanya kalau ditanya sekarang ini ma huwa Islam, apa itu Islam? Islam huwa tauhid. Jadi kalau mau dijawab satu kata saja, Islam itu adalah tauhid. Jadi yang membedakan agama Islam dengan agama-agama yang lain yang ada di dunia sekarang ini adalah tauhid. Kalau agama itu bertauhid, dia Islam itu. Makanya agama yang dibawa oleh Nabi Isa adalah Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Adam adalah Islam. Kalau itu kapan Islam itu mulai ada? Semenjak Nabi Adam.